Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kalau kita sudah belajar mendalam, belajar mengenal diri, belajar mencari tahu asal-usul diri kita, sesungguhnya di balik batang tubuh kita ini, sesungguhnya di balik jasmani kita 9 pintu jasad ini, sesungguhnya di balik darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru ini, ada jiwa, ada nafas, ada Nur Muhammad, ada nyawa yang terdiri dari elemen Nur Muhammad, yang terdiri dari elemen jiwa yang berada di posisi nafas, jiwa, dan Nur Muhammad. Nyawa yang biasa disebut ini adalah sesungguhnya di baliknya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menyadari bahwa sesungguhnya yang berada di balik kedua pandangan mata adalah Allah. Allah yang memandang dan melihat. Yang berada di kedua pendengaran ini adalah Allah. Allah lah yang mendengar. Yang berada di balik lidah perkataan, ucapan mulut ini adalah Allah. Allah lah yang bersuara, Allah lah yang bunyi, Allah yang berbicara. Di balik gerakan nafas hidung, Allah lah yang bernafas. Di balik tangan, gerakan kaki melangkah, Allah lah yang berada di balik tangan. Allah yang berada di balik kaki, Allah yang menggerakkan. Kalau kita memikirkan ini semua, maka insya Allah justru kita menyayangkan kembali kepada mereka yang tidak faham tentang suluk, yang tidak faham tentang perjalanan mengenal diri, yang tidak faham tentang perjalanan mengenal asal-usul diri ini. Mengapa? Karena kitalah pelaku yang mengalami, melakoni, dan merasakan. Kitalah yang bertemu dengan Allah, kita yang menjalani, kitalah yang mi'raj, kitalah yang merasakan adanya Allah di titik rasa di hati dan kolbi ini. Kitalah yang merasakan adanya kerinduan kepada Allah. Kita yang merasa adanya cinta kepada Allah. Maka keyakinan akidah yang bernama cinta itu berada di titik rasa, di titik hati, di titik kolbi. Tidak akan terganggu, tidak akan tergugatkan oleh siapapun juga yang tidak pernah memiliki rasa. Bagi mereka yang mati rasa, yang tidak ada hidup rasanya. Bagi mereka yang tidak memiliki perasaan cinta, yang tidak timbul titik rasa dan getaran hati, maka mereka termasuk orang yang dilaknat Allah. Mereka termasuk orang dan hamba Allah yang lupa dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk hamba yang telah dibelakangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah tiada. Mereka menjadi hamba Allah yang menjadi bahan bakar api neraka. Mereka adalah pembangkang. Mereka adalah hamba Allah yang sama sekali tidak dipandang sebagai hamba, tetapi dipandang sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tergolong dalam iblis laknatullah. Insya Allah orang-orang ini, hamba Allah ini, yang tidak pernah mengalami, melakoni, dan merasakan adanya Allah, maka mereka tergolong hamba Allah yang musyrik. Mereka tergolong mensekutukan Allah. Mereka menjadikan diri aku hambanya lebih besar, lebih tinggi daripada aku Allah. Oleh karena itu maka belajar mengenal diri, kita tidak belajar menonton, menyaksikan, mengikuti perjalanan orang selain diri kita. Belajar mengenal diri adalah belajar kita menyaksikan, mengikuti, mengawasi perjalanan diri kita, agar kita tahu bahwa di balik diri kita ada Allah. Ada Allah. Ada Allah berada di balik batang tubuh. Ada Allah berada di balik jiwa, nafas, dan Nur Muhammad. Ada Allah berada di balik nyawa. Ada Allah. Allah lah dalam af'al bergerak dan menggerakkan batang tubuh. Allah lah dalam af'al menzahirkan dirinya sebagai jiwa dan nafas. Allah lah berkedudukan di nyawa. Allah lah berkedudukan di nafas. Allah lah berkedudukan di Nur Muhammad. Allah lah yang berada di balik diri. Maka Allah berkata, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku berada di dalam dada, di dalam kolbimu, di dalam fuad, di dalam sagofa, di dalam Nur Muhammad, di balik rahasia Nur Muhammadmu. Di dalam diri Nur Muhammad itu ada aku, Allah, 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 Allah. Maka engkau akan buktikan aku akan bersuara, Allah, Allah, Allah. Apabila engkau mengkusukan, dan akulah yang mengkusukan batang tubuhmu. Akulah yang mengkusukan jalan darahmu dari dagingmu, tulang dan kulitmu.
maka aku akan munculkan dengan suara aku, Allah. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illa Allah, itu berarti engkau mengucapkan tiada Tuhan kecuali aku Allah yang ada, tidak ada Tuhan-Tuhan selain aku Allah. Insya Allah aku jugalah yang mengucapkan kalimat itu, aku juga yang menyatakan diri hanya ada aku Allah, ahdatul wujud, aku yang tunggal, aku Allah yang esa, tidak ada aku yang lain. Bukankah akulah yang bersuara di balik mulut pembicaraanmu? Bukankah aku yang melihat di balik kedua pandangan matamu? Bukankah aku yang mendengar di balik kedua pendengaran telingamu? Bukankah aku yang berpikir di balik wadah otak kepalamu? Bukanlah aku yang mengangan-angan melalui nafsuku, melalui nafsu bumiku? Bukankah aku yang berada di balik nafsu ketuhanan mutmainnah yang tenang? Insya Allah aku Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Innani anal haq, sesungguhnya akulah pencipta. Mari kita mengkaji, merenung diri baik-baik bahwa sesungguhnya hidup ini hanya dikawal 3. Nur Muhammad meliputi jiwa, berkedudukan di nafas. Insya Allah Nur Muhammad meliputi jiwa, berkedudukan di nafas, namanya nyawa. Nyawa ini dikawal dengan ketat oleh 2 nafsu. Nafsu mutmainnah, nafsu rabaniyah, nafsu ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, dan nafsu bumi yang bersumber daripada makanan dan minuman bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan merugilah orang yang mengotorinya. Al-Syams ayat 7-10. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Itulah 2 nafsu. Nafsu rabaniyah, ketuhanan Allah. Nafsu mutmainnah, jalan ketakwaan. Dan nafsu bumi, makanan bumi dan minuman bumi, hawa bumi. Itulah jalan kefasikan. Maka ketika Allah berada di balik kedua pandangan ini, dililiti dan diliputi 2 nafsu ini. Yang paling terluar adalah nafsu bumi. Kemudian lingkaran yang kedua adalah nafsu rabaniyah. Lingkaran yang ketiga Nur Muhammad. Di balik Nur Muhammad Zatullah. Maka apabila tebalnya lingkaran terluar yang bernama nafsu bumi, maka sesungguhnya Allah yang berada di balik pandangan mata ini menjadi kabur. Karena cahaya dasar daripada Allah tidak bisa tembus sampai keluar titik terluar. Mengapa? Karena dosa-dosa bumi yang dilakukan aktivitas batang tubuh begitu tebal. Menjadi hijab, dinding yang tidak terlihat sehingga gelap adanya. Pandangan-pandangan berdosa, pandangan-pandangan maksiat, pandangan-pandangan bumi, pandangan-pandangan haram, pandangan-pandangan yang melanggar sunnah, pandangan-pandangan yang tidak mengikuti perintahnya, pandangan-pandangan yang menghalalkan larangannya. Insya Allah yang membuat tebal sehingga cahaya dasar Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nur Muhammad tidak bisa tembus bersinar hingga sampai keluar. Dasarnya cahaya ini tidak mampu menembus karena tertutupnya dosa-dosa bumi dari kedua pandangan mata. Begitupun dari kedua pendengaran telinga, tidak bisa mendengarkan kasaf pendengaran ghaibiah. Mengapa? Karena titik terluar yang bernama nafsu bumi begitu tebal, dinding yang terjaga, hijab begitu tebal, sehingga suara dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala di balik pendengaran telinga ini insya Allah tidak bisa memancar bersinar cahaya dahsyat keluar tembus dinding terluar. Begitupun daripada lisan kalam Allah, mulut pembicaraan ini tidak begitu semurni mulut pembicaraan Allah, tidak begitu seindah suara Allah karena tertutup dengan tebal titik terluar nafsu bumi daripada lidah perkataan ini, penuh dengan ghibah, penuh dengan gosip, penuh dengan bicara-bicara kotor maksiat. Maka tidak mungkin cahaya Allah, tidak mungkin Nur Muhammad akan bersinar terang di balik kalam lisan pembicaraan ini. Begitupun
hidung pernapasan ini, begitupun otak pembicaraan ini, begitupun otak fikir ini di kepala. Apabila titik terluar penuh dengan nafsu bumi, akal bumi, penuh dengan angan-angan dan imajinasi bumi, maka insya Allah tidak akan keluar cahaya fikiran itu, cahaya akalia itu. Innahu ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang maha kuat dan maha dahsyat. Maka caranya satu-satu adalah dengan cara berzikir, menghilangkan nafsu natika, kullu jasad, menghilangkan latifah-latifah kita dengan zikrullah, dengan tafakur Allah, dengan berfikir merenung diri, dengan beristighfar dan bertaubat, dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terindah dan agama yang paling mulia yang diberikan dan diajarkan kepada kita tentang tata caranya bagaimana kita melenyapkan nafsu bumi dengan berpuasa, bagaimana dengan caranya kita melenyapkan nafsu bumi dengan berzikir dan menegakkan sholat, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, mengamalkannya dan menambahkannya dengan sholat-sholat sunnah untuk menambal kesalahan dan kekurangan yang ada pada sholat wajib dan sholat fardu. Insya Allah begitu indahnya 5 rukun pijak dasar acuan rukun Islam agama kita. Oleh karena itu maka perhatikan baik-baik di dalam belajar mengenal diri, belajar mengenal asal usul diri ini adalah belajar membasmi, menghancurkan, melululantahkan titik terluar yang menjadi dinding hijab terbesar melalui tembusan-tembusan zikrullah yang dahsyat. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, 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 Allah. Insya Allah hanya ada aku, Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan nafsu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan harta, Tuhan-Tuhan pangkat, Tuhan-Tuhan jabatan, Tuhan-Tuhan kedudukan, Tuhan-Tuhan keakuan hamba, Tuhan-Tuhan egoisme, Tuhan-Tuhan ketakaburan, Tuhan-Tuhan ujub dan sombong. Tuhan-Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Allah yang tunggal. Allah ahdatul wujud. Allah yang berada di balik segala zahir ciptaannya. Maka kehidupan di muka bumi ini hanya dikawal 2, nafsu rabaniyah dan nafsu bumi, kefasikan dan ketakwaan. Hanya ada 2 jalan. Jalan mana yang dipilih silakan. Apabila engkau memilih jalan kefasikan, maka engkau akan tenggelam di dasar neraka. Tetapi apabila engkau memilih jalan ketakwaan, engkau dihadiahkan dengan jannah, surga yang indah. Allah menciptakan akal berdiri di tengah-tengah agar bisa memilah-milah dan memilih-milih kefasikankah atau ketakwaankah. Oleh karena itu maka akal ataupun otak ini ditempatkan pada tempat yang terindah di kepala. Kemudian akal adalah hal yang gaib di balik otak ini. Akal adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang terindah di balik kolbi, di balik ciptaan. Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa aku telah menciptakan terawang mahligai yang indah di bagian dada. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, itulah akal. Di balik fuad ada sagofa, itulah budi. Di balik budi ada Nur Muhammad, rahasiaku. Di balik rahasiaku ada aku, Allah. Aku Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa kehidupan yang berkelana di atas muka bumi, yang mengembara di atas muka bumi yang fana ini, hanyalah menggayuti dan melawani jihadun nafs. Hanyalah menggayuti dan mengalami bertempur melawan nafsu diri. Itulah nafsu bumi. Dan kita dituntut untuk makan dan minum. Bagaimana cara mengendalikan makan dan minum? Ikutilah sunnah Nabi. Makanlah setelah engkau merasa lapar. Berhentilah engkau sebelum engkau merasa kenyang. Dengan cara dan terapi mengolah makan dan minum yang sederhana seperti inilah, insya Allah sepertiganya kita hadiahkan untuk makanan perut ini. Sepertiganya kita hadiahkan untuk minuman perut ini. Sepertiganya mari kita berikan perjalanan nafas ini agar indah masing-masing
memiliki porsi jatah sehingga tidak saling merampas. Jangan sampai engkau mengungguli salah satunya. Tetapi apabila engkau belajar dalam dan dalam, maka sepertiga dari makanan itu pun telah hilang. Sepertiga dari minuman itu pun telah tiada. Yang ada totalitasnya hanyalah nafas. Semuanya menjadi makanan nafas. Itulah zikrullah. Semuanya menjadi makanan jiwa. Itulah berpuasa. Semuanya menjadi makanan nafas dan jiwa. Itulah beribadah. Jiwa yang akan menjadi jiwa mutmainnah, nafsu yang akan menjadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah, nafas yang menjadi nafas yang tenang, nafas mutmainnah, nafas ketuhanan Allah, nafsu ketuhanan Allah, jiwa ketuhanan Allah, jiwa-jiwa rabbania, nafsu-nafsu rabbania, nafas-nafas rabbania. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.